Cuman 2 bulan yang lalu emang udah mulai renggang, udah mulai banyak perdebatan, argue kayak gitu. Panggungnya memang kenapa sih Kak kalau boleh tahu? Sebenarnya sih aku sama Marcel juga putusnya baik-baik, nggak ada masalah. Udah jelas nggak ada orang ketiga. Tapi emang kita tuh beda visi sama misi di hidup aja sih. Ya, aku kan selalu bilang kan kalau perbedaan agama itu bukan masalah buatku. Tapi kalau perbedaan visi misi itu menurut aku vital juga. Jadi kalau udah kayak banyak hal vital yang berbeda, menurut aku kalau dipaksain untuk terus maju, nanti akan banyak mengecewakan ekspektasi banyak orang sekitar kita. Kayak kita kan udah melibatkan anak, nanti anak-anak juga udah deket sama Marcel, anak-anak Marcel juga udah deket sama aku, keluarga aku juga udah suka banget sama Marcel. Jadi aku udah menemukan, udah mengukur kalau ini kayaknya kans kita untuk lanjut itu tuh susah. Sebenarnya bisa dikatakan kayak bentengnya terlalu besar nggak sih Kak? Atau terlalu tinggi nggak sih kayak semacam Ya. Perbedaan pemikiran satu sama lain? Perbedaan pemikiran iya, terus kan Marcel tuh memang udah hidupnya udah tenang, udah apa namanya, pokoknya udah di fase hidup dia, dan aku dengan di fase hidup aku itu tuh beda kelas gitu loh. Secara lifestyle sih kita sama, olahraga segala macam, tapi secara pace hidup tuh kita berbeda. Kak, tapi emang dari visi misi yang beda tersebut nggak ada atau nggak bisa ditoleransi atau nggak ada yang saling ngalah gitu Kak untuk mempertahankan hubungan ibaratnya? Sebenarnya udah diomongin terus-terusan sebelumnya. Terus udah berusaha untuk disamakan juga alurnya, tapi ternyata emang nggak bisa karena itu udah apa ya, kita tuh punya goals di hidup, kita punya karakter. Nah itu kalau untuk mengubah itu tuh butuh waktu yang lama dan susah, dan aku kayak tuh gak ada energi lagi untuk kayak bener-bener ngebongkar sesuatu dari bawah terus mesti dibenerin lagi, build something. Karena aku juga baru recovery kan dari perceraian, terus aku punya 3 orang anak. Jadi aku lebih milih fokus aku sekarang untuk diri aku sendiri sama anak-anak aja dulu. Karena menurut ini visi misi seperti apa sih? Mungkin visi misi dalam finansial kayak atau Visi misi banyak sih sebenarnya, banyak lah. Value yang kita pegang juga banyak yang berbeda ya. Pasti kalau beda agama itu kan pasti banyak juga kan ya yang perbedaan kayak gitu. Tapi ya gitu, kalau detailnya aku nggak bisa ngomong, sorry. Tapi orang sudah berjalan berapa lama? Apa Jalan berapa lama sih? hubungan itu kemarin tuh 8 bulan. Kak, tapi kan tadi kan Nyambung juga kayak untuk berusaha. Nggak pernah putus nyambung. kan banyak yang nanya nih, Uh-uh. tahu kalau beda agama kenapa masih dijalankan? Sebenarnya kan alasan putusnya bukan beda agama, tapi emang karena ya itulah banyak hal-hal vital lainnya yang kita juga ternyata bentrok, nggak cocok. Kalau beda agama aku udah tahu dari awal beda agama, dan sebenarnya nggak masalah buat aku gitu loh. Kak, tapi kan kalau beta kan beda agama, kalau emang lanjut buat serius, apa emang Kak Vio-nya niat buat login gitu? Enggak, aku sih nggak pernah ada kepikiran sama sekali untuk kembali masuk ke agamaku yang sebelumnya, karena aku juga masuk Islam tuh karena diri sendiri, karena panggilan hati. Jadi bukan karena laki-laki atau karena pernikahan. Jadi memang dari dalam hati aku sendiri gitu. Dan aku kemarin kan udah umroh segala macam, jadi nggak ada kepikiran sama sekali untuk login masuk balik. Yang mutusin siapa sih Kak, kalau boleh tahu Kak? Yang mutusin sebenarnya kesepakatan berdua, cuman mungkin akhirnya keputusannya aku yang bisa tegas kayak yaudah kita kayaknya nggak bisa lanjut, gimana menurut. Terus Marcel juga setuju. Oh iya, emang menurut aku juga sih. Jadi nggak berat ya? Perpisahan ini nggak berat ya? Berat, sebenarnya berat, semua perpisahan berat, cuman aku aja yang kelihatan kayak kuat gitu ya. Tahun lalu aja aku kuat gitu. I've been through the worst. Tahun lalu aku udah merasakan kehilangan yang sangat besar di hidup aku. Jadi ini cuman bukan aku mengecilkan ini ya, tapi ya aku bisa lah ngelewatin ini. Udah terlatih lah hatinya, mentalnya semua, dan langsung balik fokus utama aku di hidup, diri sendiri sama anak-anak. Tapi bisa dikatakan 2 bulan ini galaunya, nangis-nangisnya udah hilang atau masih ada sih Kak? Ada banget, apalagi juga aku masih fresh from the oven, baru cerai tahun lalu, dan momennya kan pas abis ulang tahun juga kan. Aku abis ulang tahun aku pisah, makanya menuju ulang tahun ini aku anxiety berat, aku nangis terus. Padahal aku tahun lalu juga dilihat orang kuat banget, nggak pernah nangis, nggak pernah kelihatan sedih. Sebenarnya nggak gitu juga, aku juga manusia biasa yang bisa sedih juga, bisa lemah juga. Tapi apa sih yang paling dirindukan dalam Kebersamaannya sih, karena kan kita sama-sama terus bikin bareng apa segala macem. Cuman sekarang ya karena aku sibuk juga, dia sibuk juga, kita belum pernah ketemu lagi. Aku sendiri aja sih sekarang untuk kemana-mana, nge-gym sendiri,
terus menjadi beban buat hidup lu nggak dengan masalah ini? Bukan beban sih, lebih ke sakit aja. Semua Sakit. perpisahan pasti sakit kan. Nggak ada perpisahan nggak sakit. Karena kan memang kalau dibilang kemarin bucin banget awal-awal, ya memang itu sih. Aku tuh bikin konten juga berdasarkan apa yang terjadi beneran gitu loh. Jadi nggak dibuat-buat. Emang seperti itu aku sama Marcel. Nah untuk kehilangan sesuatu yang manis kayak gitu kan pasti sakit lah. Usaha lu apa kalau untuk Iya. Usaha aku buat move on, aku sibuk kerja. Aku sibuk kerja sama sibuk ngurus anak-anak aku. Karena kebetulan aku lagi mau banyak launching produk, kayak besok aku mau launching liquid vape, besok banget nih di Brotherhood. Nah terus abis itu aku lagi baru launching ini, baju juga collab sama batik terus nih. Terus nanti aku mau launching parfum juga, jadi aku mengalihkan semua pikiran aku ke kesibukan kerja aja sih. Jadi rencananya Pak ingin just be friends with him or just putus kontak sekali. Enggak lah, be friends lah. Kemarin dia juga masih nelfon aku pas aku ulang tahun, dia pas jam 12 nelfon, cuman karena aku lagi di surprisein kan kemarin kan, jadi aku nggak keangkat. Terus dia chat, dia masih suka nanya, hai lagi apa kabar. Aku pun nanya sama dia, kamu lagi apa kabar. Hubungannya totally baik banget, cuman memang tidak bisa lanjut dalam percintaan aja. Jadi sebenarnya masih kontak-kontak aku. Masih ada chat, masih ada reply story, nanyain anak-anak aku, masih. Kita kan maksudnya kita sama-sama dewasa gitu, kita masuk ke hubungan ini baik, kenapa kita harus keluar dengan tidak baik juga. Toh juga yang tahun lalu, kejadian yang tahun lalu itu aku juga masih berhubungan baik sama mantan suamiku. Kenapa Marcel yang baik aku mesti berhubungan gak baik? Tapi Kak Marcel sendiri tipikal cowok yang kayak gimana sih Kak, mungkin selama masa pacaran sama Kakak? Dia tuh sweet banget, dia tuh family man banget, perhatian banget sama anak-anak aku, perhatian, kalau aku sakit diurusin. Aku kan lebih kayak bapak gitu ya, jadi kayak yang kerja apa segala macam dari dulu kayak gitu. Kalau dia tuh bisa yang kayak ngomong gitu loh. Oke. Ya. di satu video klip di video Oh Mas iya Andi. di Kalimantan ya, video Bunda ya, lucu banget itu, aku udah lihat sih, bagus. Emang harus akur. Kita semua emang masih akur, masih berteman, masih apa ya, nggak ada yang ada masalah gimana sih. Ya aku berusaha juga ngajarin adik-adik aku untuk bisa dewasa dalam menyikapi masalah, jadi nggak perlu ada kayak berantem. Komunikasional kerja aja bro. Iya, kerja sih nggak ada balikan apa gimana, nggak ada. Puji juga lagi sibuk kerja, lagi fokus sama dirinya sendiri. Kita lagi sama-sama punya goals yang besar, punya ambisi yang besar, jadi kita fokus ke situ aja. Oke. Oke, sip. Oke, thank you.